Kenapa yang dipilih mazhab Syafi'i? Memangnya Maliki itu sesat? Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Mudah ngingatnya. Maroko Maliki, Maroko Maliki, Maroko Maliki. Saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki. Saya kasih contoh mazhab Maliki. Allahu Akbar. Tangannya di bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, bacaannya warsh, bukan Hafs an Asim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya tak berbunyi. Andai mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid dekat rumah saya subuh, kira-kira apa yang terjadi? Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya pun jadi imam subuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jamaah udah mulai. Sebelum ruku, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Begitu salam, langsung jamaah ISIS. Bukan berarti Maliki itu salah, bukan berarti Hanafi itu salah, bukan berarti Hambali itu salah, tapi takut menimbulkan fitnah. Paham? Itulah mengapa ulama-ulama kita mengajarkan fikih Syafi'i. Sekarang lebih parah lagi, bukan dia tidak mau ikut Hanafi Maliki, malah mengatakan Hanafi manusia, aku manusia. Syafi'i manusia, aku manusia. Maliki manusia, aku manusia. Mereka makan, aku makan. Mereka tidur, aku tidur. Mereka bisa jadi imam, aku pun imam juga. Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang kelima. Maka kami di Al-Azhar diajarkan nama Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Mendaftar di Al-Azhar mesti 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Banyak kawan-kawan nelpon ke kampung, tak tahu dia nama atuknya siapa. Mak, nama atuk siapa? Aku pun tak tahu. Buat aja situ bin botol. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir sekian, tak usah lagi sebut ya, nampak. Warga negara Indonesia, mazhab Syafi'i. Ada kawan saya dari Jawa Timur, mazhab Hanafi. Loh, kau kan dari Indonesia? Iya, kita kan Syafi'i. Kenapa kau buat Hanafi? Hanafi kitabnya tipis-tipis. Karena ahlul ra'i, dia dalil tak banyak. Cerdas dia, menyesal saya nulis Syafi'i. Kata dia, kenapa kita nulis Syafi'i? Kita kan di pesantren sudah khatam Syafi'i. Di Mesir ini kita pelajari Hanafi, ngapalnya tak terlalu banyak. Kan Imam Hanafi ahlul ra'i, hadisnya tak terlalu banyak, ayatnya sedikit aja. Qala al-Hanaf, menurut saya, tapi saya tetap berpegang pada mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Bukan berarti kita salahkan mereka. Adapun orang yang tidak mau bermazhab, saya tidak mau ikut Syafi'i. Syafi'i itu manusia, sama macam saya. Imam Syafi'i memang manusia, sama macam kita. Tapi dia kalau berangkat dari rumah ke masjid, telinganya disumbatnya pakai kapas. Kenapa? Takut dia apa yang dia dengar di jalan itu hafal dia semua. Orang kita disumbatnya juga pakai kapas karena betnanah. Imam Syafi'i
kalau dia baca buku, ditutupnya halaman ini, dibacanya halaman ini. Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya dia hafal, dia ingat, dan dia paham juga. Kita sudah sobek buku itu, tak juga paham. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Maliki, mau belajar hadis. Kata Imam Maliki, Syafi'i, kau baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau sudah kau baca kitabku, baru kau belajar sama aku. Pergi pulang, baca dulu Muwatta. Apa kata Syafi'i? Maliki, Muwatta itu sudah di sini semua. Sampai akhirnya apa kata Imam Maliki? Syafi'i, ini beberapa keping duit emas. Pergilah engkau cari guru yang lebih hebat daripada aku. Maliki mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Datanglah ulama dari Jazirah Arab, langsung datang ke Samudra Pasai. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan skenario, bukan rekayasa. Ulama dulu yang datang ke Semenanjung Negeri, negara kerajaan pertama yang mereka datangi adalah Nangro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Ustaz Somad ini mentang-mentang ceramah di Aceh dibilangnya Aceh, nanti ceramah dia di Papua dibilangnya Papua. Tidak, saudaraku. Tadi apa kata ayahanda? Kami ini orang Aceh, kami cinta bahasa Aceh. Keluar dari Kuala Simpang sudah stagnan. Itu bahasa orang tawaduk, rendah hati. Kalau bukanlah karena orang Aceh, maka orang Melayu tak paham Al-Quran. Betul? Kenapa betul? Kalau bukan karena orang Aceh, orang Melayu tak paham Quran. Karena yang merubah terjemah bahasa Arab, yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itulah yang menulis kitab bernama Tarjuman Al-Mustafid. Apa nama kitabnya? Tarjuman Al-Mustafid. Diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Itulah terjemahan pertama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang menulis kitab fikih. Sekarang orang-orang tua kita dulu baca kitab fikih. Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, kitab syarah, ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Asli kitab matannya berjudul As-Siratul Mustaqim, yang ditulis oleh Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana? Aceh. Namanya diabadikan, UIN Ar-Raniri, Universitas Islam Negeri